Selamat pagi para siswa sekalian, kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPA 3. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Nelson, dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Jadi silakan diperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Dan Bapak berharap kalian tidak hanya mendengarkan tetapi juga membaca buku referensi yang relevan. Dan jika ada pertanyaan yang hal-hal yang membingungkan, bisa ditanyakan, mungkin bisa lewat WA atau email. Baik, kita akan segera mulai pelajaran kita pagi hari ini. Teori kinetik gas meliputi 1. Persamaan keadaan gas ideal. 2. Hukum Boyle-Gay-Lussac. 3. Teori kinetik gas. 4. Tinjauan impuls tumbukan untuk teori kinetik gas. 5. Energi kinetik rata-rata gas. 6. Kecepatan efektif gas. 7. Teori ekipartisi energi dan energi dalam. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas 4 poin, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai. Ini peta konsep. Berikutnya, persamaan keadaan gas ideal. Pengertian mol dan massa molekul. Pengertian mol, 1 mol zat adalah banyaknya zat yang mengandung sebanyak jumlah bilangan Avogadro atau disebut Na molekul ya atau partikel. Banyaknya bilangan Avogadro kurang lebih 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. N sama dengan M massa per massa molekul ya. Kalau di kimia itu gram per mr. Tapi kita fisika pakai sedikit berbeda. Berikutnya pengertian massa molekul. Massa molekul atau M suatu zat adalah massa dalam kilogram dari 1 kilomol zat. Massa sebuah atom atau molekul atau MO sama dengan M dibagi Na. Hubungan massa dan mol, M sama dengan mol dikali massa molekul ya. Atau N sama dengan massa dibagi massa molekul. Nah, hubungan mol dengan massa gas dan volume gas dalam keadaan STP. N sama dengan M per V, massa dibagi massa molekul. Atau N dibagi Na. Atau V dibagi 22,4 liter. N adalah jumlah mol. M adalah massa dalam kilogram. M besar adalah massa molekul. N adalah jumlah partikel atau jumlah molekul kalau dia berbentuk molekul. Na adalah bilangan Avogadro. VSTP adalah volume gas dalam keadaan suhu dan tekanan standar. Berikutnya kita lihat hukum gas ideal. Ada hukum Boyle menyatakan
Jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi P berbanding terbalik dengan V. Artinya kalau V besar, P kecil. Atau sebaliknya, kalau V kecil maka P-nya besar. Sehingga kalau ini dikalikan P kali V sama dengan konstan atau tetap. Sehingga P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Itu adalah hasil dari hukum Boyle. Yang kedua adalah hukum Charles. Charles mengatakan jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga tetap, volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi V sebanding dengan T. Sehingga kalau kita bagikan V per T sama dengan tetap. Atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Jika volume gas yang berada dalam wadah tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi P sebanding dengan T. Kalau kita bagi P per T, hasilnya konstan. Artinya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kalau ketiga hukum ini digabung, maka kita peroleh PV sebanding dengan T. Atau PV per T sama dengan konstan. Dengan kata lain, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Keterangannya, T adalah suhu mutlak. P tekanan dalam ATM maupun dalam Pascal, PA ya. 1 ATM sama dengan 1 kali 013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Volume dalam meter kubik atau liter. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Berikutnya, persamaan keadaan gas ideal. Nah, lanjutan dari persamaan Boyle-Gay-Lussac tadi, yaitu PV per T sama dengan konstan. P kali V per T sama dengan N kali R. Sehingga PV per T sama dengan NR. Kalau kita kalikan T-nya ke kanan, maka kita peroleh PV sama dengan NRT. Inilah yang sering kita sebut dengan persamaan gas ideal atau persamaan Boyle ya. Nah, lebih lanjut, PV sama dengan NRT, di mana N sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, ini kita ganti dengan N per NA, maka kita peroleh PV sama dengan N per NA kali RT. Atau sama dengan N dikali R per NA dikali T. R per NA sama dengan K. Jadi kita ganti menjadi PV sama dengan NKT. R sama dengan konstanta umum gas ideal. Sama dengan 8.314 Joule per kilomol per Kelvin. Kalau dalam liter, dia 0,082 Joule liter ATM ya. Sedangkan Na, bilangan Avogadro adalah 6,022 kali 10 pangkat 26 molekul per kilomol. Jadi kilo dikali 1000 tadi ya. Sehingga diperoleh K sama dengan 1,38
kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, keterangannya P adalah tekanan, bisa dalam atm, bisa dalam Pascal. V adalah volume, bisa dalam liter, bisa dalam meter kubik. T adalah suhu dalam Kelvin. R adalah tetapan umum gas ideal. Bisa 0,082 liter atm atau 3814 Joule per kilomol Kelvin. Ini kalau pasangannya adalah jika tekanannya atm, maka volumenya liter, konstantanya 0,082. Jika tekanan dalam Pascal, maka volume yang dipakai adalah meter kubik. Suhunya Kelvin dan konstantanya adalah 8314. Jadi itu adalah berpasangan. Berikutnya, aplikasi dari persamaan gas ideal digunakan salah satu adalah pernapasan. Tadi disebutkan jika volume membesar, tekanan mengecil. Jadi saat kita menghirup udara itu rongga dada dibesarkan sehingga tekanan mengecil, udara akan masuk ke dalam melalui hidung. Nah, saat berikutnya volume rongga dada diperkecil, maka udara akan keluar. Jadi pola ini secara alami digunakan oleh manusia, sekalipun belum belajar fisika. Berikutnya adalah contoh soal ya. Pada keadaan normal atau T sama dengan 0 derajat Celcius, P 1 atm, berapakah volume 4 gram gas oksigen? Berat molekulnya 32 kg per kilomol. R-nya 8.314 Joule per kilomol Kelvin. 1 atm-nya kita anggap atau dibulatkan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Diketahui M sama dengan 4 gram. Diubah ke kilo menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Suhu mutlak 0 ditambah 273, jadi 273 Kelvin. Tekanan 1 atm sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. M-nya 32 kg per kilomol. Ditanya V. Jawab, PV sama dengan nRT. Di mana N itu adalah M per V. Jadi kita peroleh PV sama dengan M per M RT. Jadi V sama dengan M kali R kali T per P kali M. M-nya 4 kali 10 pangkat min 3. R-nya 8.314. Suhunya 273. Kemudian dibagi tekanannya 10 pangkat 5. Masanya M-nya tadi, massa molekulnya 32. Akhirnya kita peroleh 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ini kalau kita ubah ke liter dikali 1000. Jadi sama dengan 2.800 liter. Baik, itu tadi mengenai persamaan gas ideal. Selanjutnya kita akan lihat tentang tinjauan impuls dan tumbukan menurut teori kinetik gas. Nah, beberapa asumsi tentang gas ideal.
Pertama, gas terdiri dari molekul yang sangat banyak. Tadi disebutkan 1 mol itu kurang lebih 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Pangkat 23. Kalau pangkat 6 itu sejuta, pangkat 9 itu miliar, pangkat 12 triliun, kalau pangkat 23 itu berapa? Jadi sangat banyak. Yang kedua, jarak pisah antar molekul jauh lebih besar dibanding ukuran partikelnya. Jadi seperti kalian lihat dalam gambar, jarak antar partikel sangat jauh dibanding ukuran partikel. Jadi ibaratnya ada 2 orang di lapangan bola. Jaraknya jauh, ukuran mereka kecil ya. Yang ketiga, molekul-molekul bergerak lurus secara acak. Jadi geraknya lurus tapi random atau acak. Dengan kecepatan tetap. Kecepatannya sama ke segala arah. Yang keempat, pada molekul-molekul itu berlaku hukum Newton tentang gerak. Masih ingat hukum Newton tentang gerak? Itu sudah dipelajari di kelas 10 ya. Yang kelima, molekul-molekul mengalami tumbukan lenting sempurna. Nah, pada tumbukan lenting sempurna, kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Arah boleh berbeda, tapi kecepatannya sama. Baik tumbukan antar molekul maupun tumbukan dengan dinding tempat wadah itu lenting sempurna. Yang keenam, gaya-gaya antar molekul dapat diabaikan karena sangat kecil. Kecuali pada saat peristiwa tumbukan berlangsung secara singkat. Nah, ketika gas menumbuk dinding wadah tempat berada, maka di situ berlaku gayanya tidak diabaikan. Yang ketujuh, gas yang kita akan bahas dipertimbangkan sebagai zat tunggal, sehingga semua molekulnya dianggap berukuran sama atau identik. Nah, sebenarnya gas nyata itu enggak seperti itu. Tetapi untuk mempermudah memahaminya, kita anggap 7 kondisi ini berlaku pada suatu gas. Sehingga kita anggap ideal dan bisa dipelajari. Selanjutnya, kita lihat ini sebuah kotak. Kotak berbentuk kubus dengan rusuk sepanjang L. Luas sisi, baik alas, atap, sisi kiri dan kanan, sisi depan dan belakang itu luasnya A atau L kuadrat. Sedangkan volumenya adalah L pangkat 3 atau A kali V. Nah, sekarang kita tinjau sebuah partikel sedang bergerak ke arah sumbu X. Ini ada 3 sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sebuah partikel bergerak ke arah sumbu X. Nah, saat dia menumbuk dinding, sebut saja dinding kanan. Jadi dari kiri bergerak sampai di kanan, ditumbuknya dinding, habis itu balik lagi, nanti datang lagi, tumbuk lagi. Nah, pada peristiwa tumbukan terjadi perubahan momentum sebesar delta P. Yaitu delta P sama dengan P2 kurang P1. Atau momentum akhir dikurang momentum awal. Delta P sama dengan, nah tadi kalau partikelnya bergerak ke kanan, V-nya sama dengan plus Vx. Setelah menumbuk dia min Vx. Jadi kita masukkan
M kali V2-nya adalah min Vx, V1-nya adalah Vx. Jadi M kali min Vx dikurang MVx. Jadi min 2 MVx. Minus menyatakan arah. V1 atau Vx, V1 sama dengan Vx arahnya ke kanan, V2 sama dengan min Vx arahnya ke kiri. Jadi kalau kita lihat tadi sumbu X-nya ya dilihat X plus ke kanan, X min ke kiri. Berikutnya gaya tekan. Gaya tekan yang diberikan oleh molekul pada dinding. Impuls itu kan sama dengan F delta T, di mana F adalah gaya, delta T adalah selang waktu. Sehingga kalau kita bagi menjadi F sama dengan delta P per T. F sama dengan delta P per T. Oke. Nah, dalam satu kali tumbukan, partikel melintasi jarak S sama dengan 2L. Saya kembali ke gambar. Jadi berangkat sampai di kanan tumbuk, menempuh L, balik ke kiri menempuh L. Jadi 2L. Pergi lagi L, tumbuk, balik L. Jadi setiap dia satu kali tumbukan melintasi 2L. Maka selang waktu antar tumbukan adalah delta T. Delta T sama dengan S per Vx sama dengan 2L per Vx. Nah, kita masukkan, maka tadi kan ini kita peroleh, kita masukkan delta P-nya 2 MVx ya. Tadi ada di atas kan, ini delta P sama dengan 2 MVx. Kita masukkan ke sini menjadi diperoleh F sama dengan 2 MVx per delta T. Lalu delta T-nya 2L per Vx, kita substitusi ke sini delta T-nya. Maka kita peroleh 2 MVx per 2L per Vx. Lalu kita balik, 2-nya dicoret, Vx-nya naik ke atas, jadi Vx kuadrat. Jadi ini kita peroleh F sama dengan MVx kuadrat per L. Itu adalah gaya yang diberikan oleh partikel ke dinding. Berikutnya, tekanan. Tekanan oleh partikel terhadap dinding. Atau tekanan partikel itu sendiri di dalam ruang gas itu. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Gayanya adalah MVx kuadrat per L dibagi A. Akhirnya kita peroleh MVx kuadrat per AL. Sama dengan MVx kuadrat per, tadi saya sebutkan, A kali L sama dengan volume. Jadi kita peroleh P sama dengan MVx kuadrat per V. P sama dengan MVx kuadrat per V. Jadi kita lihat di sini, P dipengaruhi oleh Vx. Jadi kecepatan partikel menentukan besarnya tekanan. Berikutnya, kecepatan partikel ke segala arah sama. Jadi Vx kuadrat sama dengan Vy kuadrat sama dengan Vz kuadrat. Nah, kalau kita pakai Pitagoras, V total itu sama dengan V total kuadrat sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Nah, karena sama, kita ganti semua V dengan Vx. Jadi
Vx kuadrat ditambah Vx kuadrat tambah Vx kuadrat sama dengan 3Vx kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan 3Vx kuadrat. Akhirnya kita peroleh Vx kuadrat sama dengan 1/3 V kuadrat. Oke. Nah, kalau kita masukkan, tadi kan P sama dengan, ini P sama dengan MVX kuadrat per V. Sedangkan Vx kuadratnya sama dengan 1/3 V kuadrat. Jadi kita masukkan sehingga diperoleh P sama dengan M dikali 1/3 V kuadrat per V. Akhirnya kita peroleh P sama dengan 1/3 MV kuadrat per V. Jadi tekanan dipengaruhi oleh kecepatan rata-rata partikel. Selanjutnya, kita lihat hubungan tekanan dengan kecepatan rata-rata. Kita lihat di sini P sama dengan 1/3 MV kuadrat per V. Jadi kita lihat di sini bahwa tekanan bergantung pada kuadrat rata-rata kecepatan partikel. Nah, untuk partikel dengan jumlah yang sangat banyak atau N partikel, maka tekanannya menjadi dikalikan. P sama dengan N dikali 1/3 MV kuadrat per V. Ini adalah tekanan total oleh seluruh partikel yang ada dalam wadah gas itu. Nah, kalau kita hubungkan, ini kita pindahkan P-nya ke sini, maka kita peroleh PV sama dengan 1/3 N MV kuadrat. Tadi di awal kita peroleh PV sama dengan NRT atau PV sama dengan NKT ya. Nah, sekarang kita hubungkan antara tekanan dengan energi kinetik. Nah, hubungan tekanan dengan energi kinetik rata-rata. Kalau tadi kan di sini hubungan tekanan dengan kecepatan rata-rata. Jadi kita kembali ke sini, PV sama dengan 1/3 N kali M kali V kuadrat. Nah, MV kuadrat ini kita pecah menjadi 2 kali setengah MV kuadrat. 2 kali setengah itu kan 1 ya. 2 kali setengah. Nah, yang setengah MV kuadratnya itu sama dengan energi kinetik. Jadi ini kita ganti dengan energi kinetik. Maka kita peroleh PV sama dengan 2, kita kalikan ke depan. PV sama dengan 2/3 N kali EK. Nah, kita lihat dalam persamaan ini kita peroleh tekanan sebanding dengan energi kinetik dan jumlah partikel. Artinya, kalau jumlah partikel makin banyak, maka tekanan makin besar. Jika energi kinetik makin besar, maka tekanan makin besar. Baik, kali ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang energi kinetik rata-rata, kemudian kecepatan efektif, dan teori ekipartisi, serta
energi dalam gas ideal. Kita lihat contoh soal. Suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas tersebut jika suhunya 47 derajat Celcius dan volumenya 3,2 liter. Penyelesaian V1 4 liter, V2 3,2 liter, P1 1,5 atm, T1 kita ubah dalam Kelvin, 300 Kelvin, T2 320 Kelvin, ditanya P2. Kita pakai persamaan gas ideal hasil boiler dengan Gay-Lussac ya. P1 per V1, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. 1,5 dikali 4 per 300 sama dengan P2 kali 3,2 per 320. Jadi P2 sama dengan 1,5 kali 4 dikali 320 per 300 kali 32. Jadi kita pakai perkalian silang. Ini naik ke atas, ini turun ke bawah. Dan akhirnya kita peroleh P2 sebesar 2 atm. Soal berikutnya. Sebuah tangki yang volumenya 5 liter mengandung 3 mol gas monoatomik. Jika energi kinetik rata-rata yang dimiliki setiap gas adalah 8,2 kali 10 pangkat min 21 Joule, tentukan besar tekanan gas dalam tangki. Diketahui V 50 liter atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. N-nya 3 mol, EK 8,2 kali 10 pangkat min 21 Joule. Ditanyakan adalah P. Seperti sudah kita ketahui bahwa P sama dengan 2 per 3 N kali EK per V. Jadi 2 per 3 dikali N-nya tadi 3, Na-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 8,2 kali 10 pangkat min 21 per 5 kali 10 pangkat min 2. Akhirnya kita peroleh tekanan sebesar 1,97 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Setelah mengikuti video pembelajaran yang barusan, silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah disiapkan di kolom tugas. Dikerjakan di buku catatan, difoto, lalu di-upload ya. Dan bagi siswa yang tidak mengikuti pembelajaran lewat daring, lebih dari beberapa kali, misalkan ini sudah yang ke-11, bagi mereka yang tidak mengikuti, maka silakan membuat rangkuman tentang video pembelajaran yang kamu tidak ikuti, supaya kamu dapat nilai. Sebab jika tidak, nanti nilainya, baik nilai tugas maupun nilai ulangan itu akan dikurangi, karena dianggap ketidakhadiran dalam mengikuti pembelajaran daring itu bentuk ketidakpedulian dalam pelajaran fisika. Jadi saya ulangi kembali, bagi yang tidak mengikuti pembelajaran, silakan merangkum
materi yang disampaikan itu bisa lihat dari buku paket atau dari sumber-sumber lain yang relevan. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih.